Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil atau Ngai. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh keberadaan kita dan berkat-berkat yang terus Tuhan curahkan untuk memelihara hidup kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan dan kekuatan dan terus menopang kehidupan kami. Terima kasih seluruh keberadaan kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu semuanya. Ya Tuhan, tolonglah kami pada hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mau membaca firman-Mu. Kami mau belajar. Dan kiranya Tuhan memberkati agar iman kami makin bertumbuh, iman kami makin dikuatkan, dan kami makin mengasihi Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami semuanya. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-56. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maria dan Elizabeth. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. 46. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena mengingat ramanya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, Saudara, mari di bagian firman Tuhan yang kita renungkan ini adalah mencatat atau menceritakan perjumpaan Maria dengan Elizabeth, yang Elizabeth pada masa itu sedang mengandung 6 bulan. Nah, Saudara, pertemuan ini atau perjumpaan ini terjadi karena Maria mengunjungi Elizabeth untuk melihat apa yang dia lihat, yaitu bayi yang diberitakan oleh malaikat Gabriel di dalam ayat yang ke-36 bahwa Elizabeth akan mengandung. Elizabeth ini adalah istri dari Zakharia, Imam Zakharia. Nah, itu sebabnya Maria tinggal bersama Elizabeth selama 3 bulan sampai Elizabeth itu melahirkan Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat Maria kunjungan ini juga adalah karena Maria ingin menunjukkan hormatnya kepada Elizabeth dan bayi yang dikandungnya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Elizabethlah yang menyatakan perasaan hormatnya kepada Maria. Ya, bukan Elizabeth, tetapi Maria lah yang lebih berbahagia. Karena apa, Saudara? Karena Maria dikatakan oleh Elizabeth, dia adalah perempuan yang diberkati karena diizinkan menjadi ibu dari Tuhan sendiri yang datang menjadi manusia. Nah, sehingga dengan demikian, Saudara,
Lukas menceritakan peristiwa ini sebagai catatan mengenai pernyataan tentang ketuhanan Yesus yang paling awal di dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan sebelum Yesus lahir atau sebelum ia datang, ketuhanan Yesus itu telah dinyatakan kepada Maria. Siapa yang menyatakannya? Yohanes Pembaptis di dalam kandungan menyatakan dengan melonjak kegirangan. Dan Elizabeth menyatakan dengan menyebut Maria sebagai ibu dari Tuhanku. Bayi yang akan dilahirkan atau bayi yang dikandung oleh Maria dan dilahirkan nantinya, inilah yang membuat Maria disebut bahagia. Nah saudara, selanjutnya bagian ini sama sekali juga tidak berbicara tentang kemuliaan Maria, tetapi kemuliaan Yesus itu sendiri. Maria adalah alat di tangan Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Itulah sebabnya Maria segera mengucapkan perkataan-perkataan pengagungan bagi Tuhan Allah yang kita baca tadi di dalam ayat 46 hingga 55. Kata-kata pujian ini adalah gambaran tentang iman yang sejati dan kesadaran akan kerendahan hati Maria. Maka kita melihat keagungan dari Elizabeth dan Maria karena apa? Mereka memuliakan Tuhan, bukan manusia. Maria datang untuk menghormati Elizabeth, tetapi Elizabeth yang menyatakan hormat kepada Maria. Hormat ini pun bukan karena Maria layak dihormati, tetapi karena kandungan Maria, karena bayi yang dikandung oleh Maria, yaitu Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Maria dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Nah, untuk menekankan hal inilah, maka Maria mengucapkan puji-pujian bagi Allah. Sehingga bukan dia, juga bukan Elizabeth, tetapi hanya Allah saja yang layak menerima hormat dan puji-pujian. Nah, saudara, di dalam ayat 46 sampai 49, Maria mengatakan tentang kerendahannya. Tetapi diperhatikan oleh Allah. Baik dia maupun Elizabeth bukanlah orang yang punya kedudukan tinggi di dalam masyarakat pada masa itu. Tetapi Tuhan justru memakai orang-orang yang sederhana ini. Agar apa? Agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dan belas kasihannya diberikan kepada orang-orang yang tidak layak. Ya, Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ajaib, mulia dan agung melalui orang-orang yang rendah hati dan tidak layak. Di dalam ayat yang ke-50 mengingatkan kembali bahwa orang-orang rendah yang tidak layak ini, ya, yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan pakai orang-orang congkak. Tuhan tidak akan memakai orang-orang yang sombong. Tuhan hanya memakai orang yang takut akan Tuhan, sadar akan kerendahannya. Orang kaya yang membanggakan kekayaan tidak mungkin akan Tuhan pakai. Orang kaya yang sadar dirinya rendah dan tidak layak, dia akan dipakai oleh Tuhan. Orang miskin yang penuh keluh kesah dan sifat iri hati tidak akan dipakai oleh Tuhan. Tetapi orang miskin yang takut akan Tuhan akan terus bersyukur kepada Tuhan. Ini akan dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara, Tuhan tidak memerlukan orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Ya, hanya orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sederhana dan takut akan Tuhan, itulah yang dipakai oleh Tuhan. Orang-orang ini akan melihat pekerjaan-pekerjaan mulia dari Tuhan. Ya, yang dikerjakan bahkan akan mempermalukan orang-orang yang berkedudukan tinggi, orang-orang yang tinggi hati, orang congkak, dan orang-orang yang merasa dirinya layak. Tuhan memakai orang lemah untuk mempermalukan yang kuat, agar menjadi nyata bahwa segala hal yang mulia yang dilakukan oleh orang-orang lemah adalah dari Tuhan saja. Nah, saudara, di bagian terakhir, di dalam ayat 54 hingga 55, di situ kita dikatakan bahwa semua berkat dan anugerah Tuhan yang dikerjakan tidak akan terlepas dari apa yang memang telah Dia janjikan di dalam sejarah, yaitu janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Inilah sedang Dia kerjakan, dan puji-pujian hormat layak diberikan kepada Allah. Karena apa? Karena Dia mengingat janjinya, dan dengan belas kasihannya Dia memakai orang-orang yang rendah, orang-orang yang sederhana, rendah hati, menggenapi janjinya yang agung itu. Saudara,
baik Maria maupun Elizabeth mengerti bahwa Tuhan mengasihani mereka dengan memakai mereka untuk melaksanakan rencananya, rencana agung. Bukan Elizabeth yang penting, bukan juga Maria yang penting. Maria hanya perempuan biasa, demikian juga Elizabeth. Ya, tetapi Tuhan izinkan mereka, apalagi Maria, untuk apa? Melahirkan Sang Mesias di dalam dunia ini. Nah, saudara, hanya Yesus tempat kita memanjatkan doa dan permohonan. Ya, hanya Yesus saja, hanya kepada Dia, dan hanya Dia yang patut kita hormati. Manusia hanya boleh berdoa kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, saudara, mari kita belajar dalam hal ini, dalam diri kita. Ya, hanya kepada Tuhan saja, dan hanya Dialah yang dimuliakan. Kalau Dia memakai kita bukan karena kita pantas dan layak, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan saja kepada setiap kita. Kiranya Tuhan menolong kita, dan kiranya firman Tuhan ini boleh membangun akan iman kita, dan terus kita rendah hati dan selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahannya yang kita terima. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha agung, dan Allah yang memperhatikan keadaan kami. Kami bersyukur karena bagaimanapun keadaan kami seperti Maria dan Elizabeth, Engkau pun memakai mereka, kedua perempuan ini, perempuan istimewa. Dalam kesederhanaan dan kerendahan hati mereka, dan mereka hidup takut akan Tuhan. Justru disitulah Engkau menyatakan belas kasihan-Mu dan memakai mereka menjadi Allah di tangan Tuhan. Apalagi Maria yang sangat sederhana tetapi takut akan Tuhan. Engkau memakai dia menjadi alat-Mu untuk menyatakan kuat kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, untuk menurunkan Mesias ke dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih pelajaran firman Tuhan, dan berkatilah itu di dalam hidup kami, agar kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, hidup sederhana dan hidup menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, bukan congkak, bukan sombong. Kami mohon tolonglah kami, karena hanya orang-orang yang rendah dan sederhana, yang takut akan Tuhan, yang Tuhan pakai. Orang-orang yang rendah hatinya, yang senantiasa menyadari dirinya siapa dia di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, biarlah iman kami selalu bertumbuh. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.